minta maaf, ya. Minta maaf kepada pasangan, minta maaf kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada teman. Katanya untuk membersihkan hati, mohon maaf lahir batin sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Enten apa mboten? Biasanya pakai WA. Pakai ya, mohon maaf lahir batin. Sekiranya ada kesalahan ucapan, tindakan, perbuatan yang kurang menyenangkan, mohon untuk dimaafkan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesucian hati. Enten apa mboten? Enten. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, ya. Pengkhususan untuk minta maaf di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, ya. Menunda-nunda minta maaf itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, ya. Salah ditumpuk minta maafnya di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal. Nah, ini keliru Pak Bu. Iya kalau umur kita panjang, ya. Umur itu rahasia Allah. Seorang tidak tahu kapan ia diwafatkan, di mana ia diwafatkan, bagaimana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau urusannya itu adalah kesalahan kepada sesama manusia, kezaliman kepada sesama manusia, itu kita harus segera minta maaf Pak Bu. Tidak menunda-nunda, tidak nunggu sasi ruah, tidak nunggu bulan Sya'ban, tidak nunggu bulan Syawal, tapi segera minta maaf, segera minta maaf, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, perlu kita pahami bahwasanya dosa atau kezaliman kepada sesama manusia, ya, itu adalah perkara yang berat. Perkara yang berat Pak Bu. Jika seorang muslim berbuat zalim kepada orang lain, kemudian yang dizalimi itu tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridho, ya, maka urusannya akan panjang, berat, bahkan sampai akhirat, ya. Ini apa ada dalil yang seperti itu? Ada, ya, ada. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tanglet dumateng para sahabat. Atadruna manil muflis, ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu bagaimana? Para sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya barang. Ludes sudah, duit randuwe, barang wis randuwe apa-apa, sudah nggak punya apa-apa. Nah, ini kata para sahabat, ini yang bangkrut seperti ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi. Orang yang bangkrut pada hari kiamat yaitu orang yang nanti datang menghadap Allah di hari kiamat, dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, dan tentunya pahala-pahala yang lain. Wa ya'ti qad syatama hadza, namun semasa hidup di dunia dia pernah mencaci maki si A. Perhatikan, pernah mencaci maki si A, ngelek-elek si A, pernah mencaci maki si A. Wa qadzafa hadza, pernah nuduh si B, nuduh berbuat zina atau nuduh maling, nuduh melakukan hal yang tercela dan sebagainya. Intinya adalah nuduh, ya, nuduh hal-hal yang tidak
baik, hal-hal yang keji, yang kotor. Ya. Wa akala mala hadza, ya, makan harta si C secara batil, diambil harta si C secara batil. Wasafaka dam hadza, dia juga menumpahkan darah si D, melukai si D. Wa daraba hadza, dia pukul si E, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, orang ini datang di hari kiamat punya pahala salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Ya. Tapi semenjak hidup di dunia dia mencaci maki si A, menuduh si B, ya, makan harta si C secara batil, kemudian dia melukai si D, kemudian dia pukul si E, dan seterusnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqtasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu orang-orang yang dizaliminya itu minta balas. Enggak ridho toh mereka dizalimi baik secara lisan ataupun perbuatan, atau diambil hartanya secara batil. Mereka enggak ikhlas, enggak ridho, ya. Maka menuntut balas. Bagaimana? Diambillah pahala orang yang berbuat salah ini, ya. Dia punya pahala ini itu dan sebagainya, tapi dia itu berbuat zalim kepada banyak orang, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Maka diambillah pahalanya, ya, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, si A, si B, si C, si D, si E, begitu. Wa in faniyat, kalau sudah habis pahalanya, maka diambil kesalahannya, ya. Ambil kesalahan atau dosa si A, B, C, D, E akan diambil, faturiha alaihi, kemudian diberikan kepada orang ini tadi yang menzaliminya ini. Bangkrut toh? Ini yang sebetulnya bangkrut, ya. Dia punya pahala sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, tapi ternyata di dunia dia juga pernah melakukan kezaliman kepada si A, B, C, D, E, dan seterusnya, dan tidak minta maaf, dan orang yang dizaliminya tidak terima. Ya, maka urusannya panjang, berat sampai akhirat. Konsekuensinya pahala-pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, diambil kesalahan dan dosa orang yang dizalimi, diberikan kepada orang ini. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ini kalau kesalahan atau dosa kita berkaitan dengan sesama manusia, berat Pak Bu. Maka jangan nunda-nunda untuk minta maaf. Kita salah kepada, ya, pasangan, kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada tetangga, kepada teman, ya, segera kita minta maaf. Sekecil apapun kesalahan kita, kalau kesalahan sesama manusia, hendaknya kita segera minta maaf, ya. Jangan nunda-nunda, ya. Karena kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia, jika tidak terima orang yang dizalimi tersebut, maka urusannya panjang sampai akhirat. Mereka akan menuntut balas, ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi yang benar pripun, kapan kita berbuat salah, kita segera minta maaf. Ini yang benar Pak Bu. Nggak usah nunggu bulan Ruwah, bulan Sya'ban. Tidak usah nunggu 1 Syawal untuk bisa mengucapkan Pak Bu kula ngaturaken sedaya pat kula nyuwun pangapunten. Ya. Kapan kita buat salah, segera kita minta maaf. Nah, ini. Ya, jadi tradisi minta maaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam.